Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, kita hidup di dunia ini dibatasi oleh ajal, dibatasi oleh umur. Ada yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 90 tahun. Ada yang diberi umur sampai 70 tahun. Ada yang diberi umur 50 tahun. Ada yang diberi umur 30 tahun. Ada yang 10 tahun, bahkan ada yang beberapa bulan dan baru beberapa jam. Oleh karenanya, ketika kita hidup ini dibatasi oleh umur, hendaklah kita membiasakan diri untuk tidak menunda amal baik. Oleh karena kebiasaan menunda amal baik itu akan mendampak kepada kerugian kepada diri kita masing-masing. Perjalanan menuju akhirat sangatlah jauh dan berat ketika tidak memiliki bekal. Kebiasaan menunda-nunda amal baik akan berdampak buruk terhadap bekal yang harus kita persiapkan. Di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat memerintahkan kepada orang Islam dan orang beriman untuk tidak menunda amal baik. Di antaranya di surat Al-Mu'minun ayat ke-61, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Artinya adalah mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang telah dahulu memperolehnya. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu mereka membiasakan diri untuk bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan. Dan mereka karena bersegera memperoleh amal-amal kebaikan, mereka mendapatkan tempat-tempat yang terlebih dahulu, pahala-pahala yang terlebih dahulu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia membiasakan diri untuk melakukan kebaikan lebih cepat daripada orang umumnya. Di ayat yang lain misalnya kita lihat di surat Ali Imran ayat 114. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin." Yang artinya adalah mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh ini di antara ciri-cirinya adalah beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu kemudian mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan wa yusari'una fil khairat, bersegera untuk melakukan berbagai kebaikan, tidak menunda amal baik. Nah, ini salah satu di antara ciri orang-orang soleh, tidak menunda amal baik. Kalau dalam bahasa surat Al-Baqarah ayat 148 itu disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jadi orang berlomba tentu ingin mendapatkan yang terbaik, tercepat, ya, maka dia harus bersegera.
Pemirsa yang berbahagia, di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Nabi pernah menyampaikan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, al-tu'adatu fi kulli syai'in khairun illa fi amalil akhirat. Ya. Illa fi amalil akhirat. Yang artinya adalah perlahan-lahan dalam segala hal itu baik, kecuali dalam melakukan amal akhirat. Ya. Jadi berhati-hati dalam berbagai perbuatan, dalam berbagai hal itu baik prinsipnya. Tapi untuk amal-amal akhirat tidak baik kalau dia perlahan-lahan, tidak baik kalau dia berhati-hati. Justru yang baik itu untuk amal-amal akhirat adalah bersegera, cepat, ya, bergegas, tidak santai. Tapi untuk amal-amal yang sifatnya bukan akhirat, maka diperintahkan, dianjurkan untuk perlahan-lahan, untuk berhati-hati, tidak buru-buru. Ya. Kalau kita justru sebaliknya ya. Kalau kita urusan jual beli, urusan dagang, urusan diskon, urusan ada big sale aja, pasti tergesa-gesa, pasti buru-buru, takut nggak kebagian, takut kehabisan barangnya. Sementara untuk urusan akhirat kita malah bersantai-santai, kita menunda-nunda. Nah, ini fenomena yang tidak tepat. Pemirsa yang bahagia, di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menyampaikan ada 3 hal yang harus disegerakan oleh orang Islam, oleh orang-orang yang beriman. Ya, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan pesannya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Salasun ya Ali, la tu'akhiruhunna as-salatu idza atat, wal janazatu idza hadarat, wal aimu idza wajadat kuf'an." Rawahu Tirmidzi. Artinya adalah ada 3 perkara wahai Ali yang tidak boleh engkau tunda-tunda. Yang pertama adalah sholat apabila telah tiba waktunya. Yang kedua, jenazah apabila sudah hadir. Dan yang ketiga, wanita apabila telah mendapatkan jodoh yang cocok. Jadi pesan Nabi kita Muhammad SAW kepada Imam Ali ini itu untuk kita juga, hadirin berbahagia, yaitu sholat apabila telah tiba waktunya. Ini jangan ditunda-tunda, jangan dimundur-mundurkan waktunya. Ketika terdengar azan, maka upayakan segera kita meninggalkan aktivitas dan pekerjaan kita. Segera kita untuk berwudu, kita pergi ke masjid, kita sholat berjamaah, kita sholat di awal waktu. Itu adalah perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Disegerakan, tidak ditunda-tunda. Ya, tetapi kelihatannya banyak orang Islam yang suka menunda sholatnya, berlama-lama untuk melaksanakan sholatnya, bahkan tidak jarang sampai di penghujung waktu. Yang kedua, yang harus disegerakan kata Nabi adalah jenazah apabila sudah hadir. Jadi ketika ada anggota keluarga kita yang wafat, kerabat kita yang wafat, ketika jenazahnya sudah diselenggarakan, sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, maka segera dibawa untuk dikuburkan. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan menunggu berbagai macam anggota keluarga yang masih jauh dan entah sampai kapan tibanya. Segerakan dia dikuburkan, karena itu adalah hal yang terbaik untuk si mayit. Ya. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan. Dan yang ketiga kata Nabi, yang harus disegerakan adalah jodoh bagi seorang wanita yang sudah cocok, sudah ada. Ketika kita punya anak gadis, punya keponakan perempuan, yang kemudian anak gadis kita, keponakan kita itu sudah ada jodohnya yang cocok, yang Islam, yang bertakwa, yang rajin sholatnya, yang bertanggung jawab, maka jangan ditunda-tunda.
Jangan tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, entah waktu dengan tidak jelas. Nah, ini adalah satu perkara yang justru tidak dianjurkan. Jadi disegerakan. Pemirsa yang berbahagia, ini adalah hadis-hadis yang sangat jelas, ya, yang harus kita upayakan. Karena memang kebaikan di dalam bersegera itu sangat diperintahkan dalam agama. Nah, ada ulama yang juga menambahkan tentang masalah segera ini. Ya, di antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali meriwayatkan bahwasannya dia dari Hatim bin Asam berkata, tergesa-gesa itu dari setan, kecuali pada 5 perkara yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah memberi makan orang miskin. Yang kedua, mengurus jenazah. Yang ketiga, mengawinkan anak gadis. Yang keempat, melunasi hutang. Dan yang kelima, bertobat dari dosa. Ya, jadi Imam Al-Ghazali menyampaikan dari Hatim bin Asam ada 5 perkara yang harus disegerakan oleh orang-orang yang beriman. Ya, ini jangan ditunda-tunda amal kebaikan itu. Ya, yang pertama apa tadi? Memberi makan orang miskin. Nah, jadi kalau ada tetangga kita, kalau ada kerabat kita, kalau ada sahabat kita, kalau ada orang di sekitar kita yang miskin, yang tidak punya makanan, jangan ditunda. Segerakan bantu dia diberi makan. Ya, ini adalah amal kebaikan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menunda memberi makan. Yang kedua, mengurus jenazah. Nah, ini hampir sama dengan hadis tadi. Ya, ketika sudah ada yang wafat, maka segera untuk diselenggarakan jenazahnya. Yang ketiga adalah mengawinkan anak gadis. Nah, ini juga sama. Jadi ketika kita sudah ada jodoh untuk anak-anak kita, yang perempuan khususnya, maka segera dinikahkan. Yang keempat, melunasi hutang. Nah, ini masalah hutang ya. Betapa banyak hari ini kita temui orang-orang yang semangat berhutang tapi tidak semangat bayar. Ketika ingin meminjam uang, begitu manis mulutnya menyampaikan berbagai macam janji-janji dan harapan. Tapi setelah menerima uang, jatuh tempo, dia tidak muncul dan lupa untuk menyampaikan pembayaran hutangnya. Hati-hati ya pemirsa ya. Bagi yang memiliki hutang, hati-hati. Upayakan kita melunasi hutang tersebut. Ya, kalau tidak bisa langsung sesuai dengan yang kita janjikan, dicicil dan disampaikan kepada si pemilik uang. Jangan sampai kita betul-betul tidak menganggap itu sebagai hutang yang berbahaya bagi diri kita. Ya, jadi lunasi hutang. Ya, bahkan orang yang wafatnya mati syahid sekalipun, ketika dia masih memiliki hutang, bisa terhambat untuk masuk surga walaupun wafatnya mati syahid karena hutang. Jadi ini bukan masalah sepele. Dan yang kelima yang perlu disegerakan adalah bertobat dari perbuatan dosa. Ya, setiap kita tentu banyak melakukan dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dosa besar dan dosa kecil. Maka sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang segera bertobat dari dosa. Ya, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Ya, tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan taubat, dan tidak ada dosa kecil kalau tidak diikuti dengan taubat, karena yang kecil itu bisa jadi banyak. Maka orang yang beriman membiasakan diri untuk bertobat dari segala macam dosa. Jangan tunda bertobat dari dosa itu. Jangan tunggu kaya dulu. Jangan tunggu punya rumah dulu. Jangan tunggu naik jabatan dulu. Jangan tunggu tua dulu. Kalau sudah tua saya baru tobat, itu tidak boleh seperti itu. Karena boleh jadi Allah cabut ruh kita di saat kita belum sampai kepada yang kita harapkan. Sekarang kita sadar, sekarang kita tahu, taubatlah. Jangan ditunda. Karena sebaik-baik manusia adalah senantiasa memperbanyak taubatan nasuha, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, itulah sedikit uraian dari Al-Fakir
tentang jangan tunda amal baik dan senantiasa kita berupaya untuk bersegera melakukan amal-amal kebaikan. Terima kasih dari Danau Universitas Indonesia Al-Fakir Muhammad Robiul Yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.